Salam sejahtera, kita bertemu kembali dengan materi teks novel sejarah. Pada teks novel sejarah ini, kita akan membicarakan beberapa hal. Yang pertama, mendata informasi penting dalam novel sejarah. Yang berikutnya, yaitu yang kedua, mengidentifikasi struktur teks novel sejarah. Yang ketiga, yaitu membedakan teks novel sejarah dengan teks sejarah. Yang keempat, menganalisis kebahasaan teks novel sejarah. Dan yang berikutnya, yaitu yang kelima, menjelaskan makna kias yang terdapat dalam teks novel sejarah. Nah, itulah yang akan kita bahas pada teks novel sejarah ini. Nah, yang pertama kita bicarakan mendata informasi penting dalam novel sejarah. Supaya kita dapat mendata informasi penting dalam novel sejarah, alangkah baiknya terlebih dahulu kita perhatikan sinopsis novel sejarah berikut. Setelah kita memahami tentang cerita sejarah, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa novel sejarah itu adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal-muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, baik bersifat naratif atau deskriptif. Novel sejarah termasuk dalam teks naratif jika disajikan dengan menggunakan urutan waktu, sementara akan menjadi dalam teks deskripsi jika disajikan secara simbolis verbal. Novel sejarah dapat dikategorikan sebagai cerita ulang atau bahasa lainnya rekon. Sementara rekon atau cerita ulang itu sendiri memiliki beberapa jenis, yakni rekon pribadi, rekon faktual, dan rekon imajinatif. Bagaimana penjelasan ketiga jenis rekon tersebut? Mari kita bahas selengkapnya. Untuk yang pertama, rekon pribadi. Di sini merupakan cerita yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Sementara pada poin kedua, rekon faktual atau informasional, yaitu cerita yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah, laporan polisi, dan lain-lain sebagainya. Poin yang ketiga, rekon imajinatif, yaitu cerita yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci lagi. Jadi, berdasarkan ketiga penjelasan tersebut, maka novel sejarah dapat digolongkan dalam rekon imajinatif atau pada poin yang ketiga. Sebab, novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang lain yang tidak muncul dalam fakta sejarah, misalnya kegemaran, emosi, dan keluarga. Sekarang kita sudah memasuki bagian struktur teks cerita sejarah. Seperti teks lainnya, maka teks cerita sejarah juga memiliki struktur pembangunnya, diantaranya pengenalan situasi, pengungkapan peristiwa, menuju konflik, puncak konflik, penyelesaian, dan koda. Nah, itu semua struktur teks cerita sejarah. Sebentar lagi kita akan bahas sama-sama ya, satu persatu mengenai bagian-bagian dari struktur cerita sejarah tersebut.
pada struktur yang pertama, yaitu pengenalan situasi cerita, atau bahasa lainnya orientasi. Pada bagian ini, pengarang memperkenalkan setting cerita, baik waktu, tempat, peristiwa, maupun suasananya seperti apa. Sementara itu, orientasi juga dapat disajikan dengan mengenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Selanjutnya, pada poin kedua, yaitu pengungkapan peristiwa. Pada bagian ini disajikan peristiwa awal yang menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, ataupun kesukaran-kesukaran bagi para tokohnya. Lanjut ke poin ketiga, menuju konflik, yaitu terjadi peningkatan perhatian bisa berupa kegembiraan, kehebohan, ataupun keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Pada poin keempat, atau struktur yang keempat, puncak konflik. Nah, pada bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Disinilah bagian cerita yang paling mendebarkan, sebab di sini juga akan menentukan bagaimana perubahan nasib beberapa tokohnya. Misalnya, apakah setelah adanya masalah ini, tokoh dalam cerita berhasil melewati atau tidak, dan sebagainya. Poin yang kelima, penyelesaian atau resolusi. Pada bagian ini, berisi penjelasan ataupun penilaian tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokoh setelah mengalami peristiwa puncak pada bagian sebelumnya. Nah, pada bagian ini juga sering dinyatakan sebagai wujud atau kondisi akhir yang dialami para tokoh dalam cerita, terutama tokoh utamanya. Nah, struktur yang keenam yaitu koda. Pada bagian ini berupa komentar keseluruhan isi cerita, yang fungsinya sebagai penutup. Komentar yang dimaksud bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau mewakilkannya pada seorang tokoh. Hanya saja tidak semua novel memiliki koda, bahkan novel-novel modern pun lebih banyak menyerahkan simpulan akhir ceritanya kepada para pembaca, sehingga para pembaca dibiarkan menebak-nebak bagaimana penyelesaian ceritanya. Itu dia semua 6 poin merupakan struktur dari cerita sejarah. Ya, saya yakin kalian sudah mulai paham tentang beberapa poin di atas. Sekarang kita sudah memasuki poin pembelajaran kaidah kebahasaan cerita sejarah. Membaca novel sejarah tidak dapat dilepaskan dari bahasa yang digunakan. Seperti kita ketahui bersama bahwa novel sejarah yang dianut adalah bahasa yang digunakan dalam karya sastra pada umumnya. Berikut kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah pada umumnya. Pada bagian ini ada 7 poin ya. Ayo kita bahas satu persatu. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Nah, kira-kira seperti apa contohnya? Ini dia. Menggunakan beberapa kata-kata atau kalimat bermakna lampau. Sudah paham? Sekarang yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis temporal. Ya, seperti apa contohnya? Ini dia. Sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Sementara poin yang kelima, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, atau kata kerja mental. Misalnya,
merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap. Sementara poin yang keenam, menggunakan banyak dialog. Nah, hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Poin yang terakhir atau yang ketujuh, menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Ketujuh poin tadi merupakan kaidah kebahasaan cerita sejarah. Saya yakin kalian sudah mulai paham ya. Amin. Sekarang kita sudah mulai masuk pada pembelajaran nilai-nilai dalam novel sejarah. Nah, karya sastra yang baik, termasuk novel sejarah, pasti memiliki nilai-nilai yang dikemas dalam cerita. Tujuannya supaya pembaca bisa menarik hal positif atau kebaikan dari cerita untuk dijadikan pembelajaran hidup. Berikut beberapa nilai yang ada dalam cerita sejarah. Berikut nilai-nilai dalam novel sejarah. Yang pertama, nilai budaya, yaitu nilai yang dapat memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dalam suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Intinya ada unsur kebudayaannya, ya. Sementara yang kedua, nilai moral, yaitu nilai yang dapat memberikan petuah atau ajaran yang berkaitan dengan etika atau moral seseorang. Seperti itu. Poin yang ketiga, nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang bersumber atau mengandung keagamaan atau religi. Ada unsur keagamaan atau unsur religinya. Seperti itu. Dan yang keempat, nilai sosial, yaitu nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat.